Wa minhum yang diantara para malaikat ada yang ditugaskan, tugas mereka adalah mencabut nyawa, mencabut dan menggenggam ruh manusia. Ini yang disebut dengan malakul maut, malaikat maut. Semua kita di sini sedang menunggu kedatangannya, yang kita tidak tahu kapan, tempat dan waktunya kita tidak tahu. Yang nama kita bisa berubah seketika setelah malaikat itu datang. Hebat nama kita dengan berbagai gelar. Ketika sudah meninggal dunia, orang datang ke rumah enggak lagi tanya nama kita, tapi pertanyaannya, di mana jenazah tersebut? Di mana jenazah? Di mana mayat? Enggak lagi disebutkan nama. Enggak lagi disebutkan nama. Seketika berubah nama ketika datang malaikat itu. Yang mana malaikat ini lahu a'wanun yusa'idunahu ala dhalik. Dia memiliki sejumlah penolongnya, ada timnya, yusa'idunahu ala dhalik. Yang mana para malaikat yang bersama malaikat maut ini adalah membawa kafan, dan yang dipakaikan kepada mayat. Untuk apa kafan malaikat bawa? Apa yang dikafankan? Ruh. Dikafankan ruh yang keluar dari jasad jika dia min ahli iman, di golongan orang-orang beriman. Allah. Ketika kita akan meninggal dan meninggal dalam keadaan iman, malaikat datang membawa kafan yang dia akan mengkafani ruh orang-orang beriman. Ja'alana Allah minhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian daripada mereka. Mereka menurunkan kafan dari syurga, menurunkan kafan dari syurga, dan dipakaikan aroma-aroma dari syurga. Wa in kanu min ahli niran wal a'yadu billah. Jika mereka manusia itu daripada ahli neraka, maka juga akan dibawakan kafan dari neraka. Kemudian para malaikat tersebut duduk di sisi orang yang akan meninggal dunia, yang akan mati, artinya menjelang kematian, muhtadar, yang sedang sakarat. Malaikat itu duduk di situ. Ya, yang hadir ke situ tujuannya adalah untuk mengeluarkan ruh sampai di kerongkongan, mengeluarkan ruh sampai di kerongkongan. Maka jemaah saya muliakan, bayangkan kalau ini hadir perasaannya dalam diri kita, insyaallah akan lahirlah kehidupan kita yang berbeda, mungkin seperti kebiasaan kita hari ini yang tidak baik akan berubah. Malaikat itu tugasnya mengeluarkan ruh sampai ke kerongkongan, hatta tablugha al-hulqum. Fa idza balaghatil hulqum, apabila sudah sampai ke kerongkongan, istallaha, maka malaikat maut, istallaha malakul maut. Malaikat maut mencabut dengan pelan-pelan. Setelah dia mencabutnya dengan pelan-pelan. Kemudian diberikan kepada timnya tadi yang membantunya, dan diletakkan wangian dan kafan. Begitulah tugas para malaikat, malaikat maut. Wal bashar, sedangkan manusia tugasnya dari orang mati adalah mengkafankan badannya dan meletakkan wangian di badannya, sedangkan malaikat di ruhnya. Hadirin yang saya muliakan, itu di antara tugas malaikat yang berhubungan dengan manusia. Dalam hal ini kita bisa memperhatikan bagaimana penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia ini. Fanzur
ila inayatillah bil adami. Perhatikanlah bagaimana perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Malaikat mengkafankan ruh, manusia mengkafankan badan. Dan ketika malaikat itu datang, tidak sedikit pun mereka melalaikan tugasnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ursilu alaikum hafazah. Kita juga ada malaikat-malaikat yang sebelum malaikat maut datang, ada malaikat-malaikat yang tugasnya adalah menjaga kita, mencatat amal kita. Hatta idza jaa ahadakumul mautu. Malaikat apa? Mati itu yang datang ke menghampiri manusia. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Ketika datang kepada kalian kematian, yang datang adalah mati, sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa lari daripada mati. Ayat lain menyebutkan tidak ada yang mampu lari daripada mati, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, tidak ada yang mampu lari daripada mati. Tidak ada yang mampu. Bukankah yang dulu pernah berada di istana, mereka juga mati. Yang rumah mereka berlapis-lapis pengamanan, mereka mati. Mati. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Artinya la yufarrituna fi hifdhiha wa la yufarrituna fiha. Mereka tidak pernah melalaikan tugasnya. Mereka tidak pernah melalaikan tugasnya. Maka malaikat maut, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk mencabut roh. Bahkan mampu mencabut roh dari arah timur sampai ke barat dunia. Ujung timur sampai ujung barat dunia mampu mereka mencabutkan roh seketika. Dan mati dalam waktu yang sama. Contoh sederhana, bukankah kita menyaksikan banyak kejadian orang mati dalam satu mobil dengan seketika. Orang mati di pesawat, orang mati dalam kapal laut, tenggelam seketika. Dan itu tidak berat. Perintah Allah kepada mereka itu semua terlaksana. Maka kalau ditetapkan satu jamaah meninggal dunia, kita sekarang di masjid ni, Allah tetapkan meninggal dunia. Andaikan kita sedang sholat isya nanti meninggal semua dia husnul khatimah insyaallah. Mereka itu mampu melakukan. Kehadirin yang saya muliakan, saya teringat yang pernah saya baca, bagaimana harus sering-sering kita muhasabah diri kita ketika menjelang tidur setiap malamnya. Disebutkan dalam sunnah memberikan wasiat, tuliskan wasiat. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan sejarah ungkapan orang-orang saleh, salafus saleh, yang mana mereka itu ketika hendak tidur mengucapkan ucapan perpisahan kepada keluarganya. Ya, selamat berpisah, atau bahasanya astaudi'akumullah, artinya aku titipkan kalian kepada Allah. Biasanya astaudi'akumullah ini kita ucapkan ketika kita hendak safar, hendak melakukan perjalanan. Jadi begitulah mereka hadir, selalu ingat mati. Kita ketika mau tidur, maka ingatlah sebelum mata kita terlelap akan kebaikan apa yang telah kita lakukan dari sejak bangun tadi pagi sampai kita tidur lagi.
Jika kita bisa mengingat sejumlah kebaikan-kebaikan itu, artinya kita dapatkan alhamdulillah, maka falyahmadillah, hendaknya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat apa di antara keburukan dan kejahatan dosa yang kita lakukan sejak terbit matahari atau sejak terbit fajar tadi sampai kita tidur. Maka istighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok dan malam ini, besok hari Arafah, hari yang mana hendaknya kita persiapkan diri untuk berdoa kepada Allah dan menghadirkan perasaan indahnya berdoa, manisnya berdoa. Hadirkan perasaan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dan doa yang paling penting adalah doa diampunkan dosa. Karena berat sekali kita berjumpa dengan Allah membawa segudang dosa yang banyak. Inilah yang ditakuti oleh para sahabat, oleh para salafus saleh, oleh orang-orang mukmin. Mereka takut husnul khatimah. Sebagaimana mereka takut nifaqul asghar, nifaq yang paling kecil, yang mana itu akan tumbuh dan berkembang dan menjadi nifaq besar ketika mati nantinya. Itu yang selalu mereka evaluasi diri. Satu saja ingin saya katakan sebagai tambahan. Bayangkan betapa banyak lalai kita daripada yang namanya istighfar. Padahal istighfar itu ibadah yang tidak membutuhkan tenaga yang besar, ibadah yang tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan biaya, begitu ringan. Tapi waktu pun begitu sangat singkat. Berapa kali kita beristighfar? Padahal Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa, berbuat kesalahan siang dan malam. Apa kata Allah? Fastaghfiruni, kalian buat dosa siang dan malam, mohonlah ampun kepadaku. Allah memberikan jaminan, aghfir lakum, pasti aku mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi hal ini kadang ini yang sering kita luput, lalai kita. Hidup seakan-akan masih ada besok, kita yakin sekali. Hadirin saya muliakan, ingat malaikat maut itu tidak pernah mengabaikan tugasnya. Maka malaikat maut ketika mencabut ruh dalam satu waktu meninggal sejumlah banyak orang. Maka manfaatkanlah untuk mengingat mati itu. Hari ini kita dapat berita orang meninggal dunia dalam satu hari sekian orang. Kawan kita yang kita kenal atau yang tidak kita kenal telah meninggal sepulang, telah meninggal sepulang, telah meninggal sepulang. Hadir enggak dalam hati kita, aku kapan meninggal? Hari ini kita baca berita orang meninggal dunia, suatu saat orang akan baca berita tentang kita meninggal. Dan setelah meninggal coba diingat. Hari ini berapa banyak kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, kakek kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bukankah begitu cepat kita lupa kepada mereka? Cepat. Maka mesti fokus hidup ini. Bagaimana agar hidup kita ini punya umur yang panjang. Bagaimana punya umur yang panjang? Punya umur yang kedua. Bagaimana umur kedua? Inilah, punya anak yang saleh. Jadikan mereka punya anak, jadikan mereka anak yang saleh. Kita punya harta, berikan jadi harta itu jadi sedekah jariyah. Yang menjadi umur kita kedua. Subhanallah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sudah berapa abad beliau meninggal. Tapi hari ini orang sampai hari ini masih mengatakan, berkata Imam Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, umurnya akan masih hidup. Imam Al-Bukhari rahimahullah dan para ulama hadis yang lainnya, para ulama terdahulu, yang sampai hari ini tidak ada khatib yang naik ke mimbar, tidak ada penceramah yang tidak menyebutkan nama-nama mereka tadi. Rahimahullah ta'ala. Ya. Hadirin yang saya muliakan, itu kehidupan para malaikat yang kita ingatkan tadi, kembali kepada para malaikat. Maka dikatakan jangan merasa aneh dan jangan pernah menganalogikakan dengan kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada malaikat berbeda dengan manusia. Pertanyaannya, kuat siapa, malaikat dengan jin? Kita kembali pada pembahasan tentang malaikat. Itu adalah makhluk yang sangat kuat. Kuat malaikat.
dan jin, fal jinnu aqwa minal bashar, dan jin itu lebih kuat dibandingkan manusia. Jin itu lebih kuat daripada manusia. Wal malaikatu aqwa minal jin, intinya malaikat itu lebih kuat daripada jin. Dalilnya mana? Kisah Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan siapa? Ratu Balqis. Ratu Balqis di mana? Di Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di negeri Syam. Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan para pembesarnya untuk ngapain? Bukan foto, singgasananya bawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Ya. Siapa bisa bawa? Maka Ifrit dari golongan jin, dia bersedia untuk bawa. Dan dia mengatakan, saya akan mampu membawa di hadapan anda sebelum anda bangun dari tempat duduk anda. Begitu ya? Tidak akan dibaca lagi. Aku sangat kuat. Nama Ifrit itu artinya adalah sangat kuat. Ifritun yakni qawiyyun syadid. Itu makna Ifrit. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritun minal jin. Ifrit jawab, saya. Nyanjin dengan Nabi Sulaiman. Tanya lebih parah ni Pak Jin. Nabi you ana mau jangan berbuat. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Surah An-Naml ayat 38. Begitu dia. Arash di Yaman, Nabi Sulaiman di negeri Syam, yang dahulu perjalanannya 1 bulan. Jin mengatakan sebentar akan datang. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jadi Nabi Sulaiman ya biasa kadang dulu isi tempatnya dalam waktu tertentu, maka beliau mengatakan, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ada yang lebih cepat daripada yang tadi, ya, yaitu bagaimana sebelum mata ini selesai berkedip sampai lebih cepat. Maka di sini menunjukkan malaikat lebih kuat. Falamma ra'ahu mustaqarran 'indah. Hadirin saya muliakan, malaikat itu membawa singgasana dari Yaman ke negeri Syam dalam waktu yang sangat lebih cepat. Maka dari ini disimpulkan bahwasanya al-malaikatu aqwa minal jin. Malaikat itu lebih kuat daripada jin. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan Allah berikan kita umur panjang, malaikat maut belum datang kepada kita, kita sambung lagi tentang malaikat-malaikat yang lain. Barakallahu fiikum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.